Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar dan beraktivitas di rumah. Ya, kita harus terus mencari ilmu karena mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai pelajar, ya. Kembali lagi bersama Bapak Ihsan, kita akan membahas materi akidah akhlak. Kelas 4, pelajaran 5, materi tentang Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabah dan sabar adalah sifat yang harus dimiliki setiap muslim. Kita harus tabah saat terkena musibah dan sabar dalam menghadapi masalah. Allah memerintahkan umatnya untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan yang Dia berikan. Salah satu sahabat Nabi yang mencerminkan sifat sabar dan tabah adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak yang memeluk Islam setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW. Dia mendapat siksaan dari majikannya karena memeluk Islam. Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, Bilal tidak getar walaupun mendapat siksa yang berat. Mari membaca kisah Bilal bin Rabah agar lebih memahami tentang sifat sabar dan tabah. Baik, kita lihat di sini. Mari kita amati gambar berikut dengan cermat. Di sini ada dua gambar. Nah, apa yang terjadi pada peristiwa di atas? Apakah ada hubungannya dengan pelajaran ini? Berikan pendapat. Nah, kalian perhatikan gambar pertama itu ada orang yang sedang membawa keranda untuk orang yang meninggal. Di sana terlihat ada keluarganya yang menangis karena ditinggalkan oleh keluarganya. Di sini kita harus sabar atas kepergian keluarga atau sahabat yang meninggal dunia, karena kematian itu sudah takdir Allah dan tidak bisa kita hindari. Nah, gambar kedua itu terlihat banjir, ya. Ada bencana banjir, sama halnya dengan yang tadi, kita harus sabar dan tabah menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa bencana banjir atau musibah, ya. Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan ditulis pendapatnya di buku, oke? Bagaimana cara orang beriman menghadapi cobaan yang diberikan Allah? Tentu mereka harus tabah dan sabar. Jika saja ada orang yang masih marah-marah dan mengeluh saat diberi cobaan, tentu dia bukanlah contoh dari orang yang beriman. Ujian keimanan setiap orang berbeda-beda. Semakin kuat iman seorang, semakin besar cobaan yang diterima. Karena Allah yakin hambanya mampu menghadapi dengan tabah dan sabar. Tabah dan sabar memiliki arti yang berbeda. Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas keduanya. Sikap sabar.
Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Sabar merupakan salah satu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seorang muslim. Sabar dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan nafsu selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah ditinggalkan atau dilalaikan. Akan tetapi, bagi orang yang sabar dapat menangkis dan mengatasi sehingga tetap mampu mengerjakan perintah Allah dengan baik. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah menahan diri untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu angkara murka. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Dengan kata lain, sabar adalah pengaruh dari keyakinan yang mendalam dan tujuan yang bulat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh derajat yang tinggi. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Suatu musibah yang menimpa diri seseorang, ia terima dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar keluar dari musibah. Hidup ini adalah perjuangan. Sebuah perjuangan tidak luput dari ujian dan cobaan. Sikap tabah. Tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Dia akan selalu mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Orang tabah akan tetap tegar walaupun sedang terkena musibah. Ia tidak lekas putus asa dalam menunaikan kewajiban dan meraih apa yang dicita-citakan. Kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Dia memiliki seorang pembesar bernama Umayyah bin Khalaf. Ibunya bernama Hammamah, keturunan Habasyah. Ayahnya bernama Rabah, keturunan Arab. Karena itu, Bilal yang lahir di kota Mekah terkenal berasal dari negeri Habasyah. Bilal bin Rabah bertubuh pendek, berkulit hitam, dan berambut keriting. Karena seorang budak, setiap hari Bilal bekerja keras untuk majikannya. Budak adalah hamba atau pembantu dari seorang yang kaya. Seorang budak harus bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan majikannya. Awalnya, Bilal bin Rabah adalah penyembah berhala. Setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, hatinya senang dan tenang. Dia merasa cocok dengan ajaran Islam. Suatu hari, Bilal bin Rabah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bilal mendapat penjelasan tentang agama Islam. Akhirnya, tanpa ragu-ragu, Bilal memeluk agama Islam. Bilal perdalam ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Bilal sangat mencintai Islam, bahkan tetap membelanya walaupun diejek dan disiksa oleh orang-orang kafir. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan. Demikian juga Bilal bin Rabah. Tahukah kalian keistimewaan Bilal bin Rabah? Ya, meskipun berbadan kecil, berkulit hitam, dan berambut keriting, namun Bilal pemberani. Bilal berani melawan tentangan kaum kafir atas keislamannya. Bilal pernah menang berkelahi melawan Umayyah.
dalam perang Badar. Bilal bin Rabah juga memiliki suara yang bagus dan merdu. Setelah pindah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dia untuk mengumandangkan azan, memanggil orang-orang untuk sholat ke masjid. Alhamdulillah, kaum muslimin datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Meneladani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selalu berjuang menegakkan tauhid, termasuk Bilal bin Rabah. Bagaimana perjuangan Bilal mempertahankan keyakinan dan kecintaan terhadap Islam? Bilal yang mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi akhirnya diketahui majikannya. Umayyah mengetahui bahwa Bilal bin Rabah telah masuk Islam. Umayyah pun memaksa Bilal agar keluar dari Islam dan menyembah berhala. Akan tetapi Bilal bin Rabah menolaknya. Akhirnya Bilal disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Meskipun demikian, Bilal bin Rabah mengucapkan ahad, 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 yang artinya Allah itu satu. Bilal disiksa berhari-hari, tetapi beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umayyah terus menyiksa dan memaksa Bilal keluar dari Islam. Namun keinginan Bilal kian mendalam. Setiap sore Bilal disiksa dan diseret keliling kota Mekah. Umayyah berkata, "Ayo sebut nama berhala satu kali saja." Bilal menjawab, "Tidak, Tuhanku Allah ahad, ahad, ahad." Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Jangan kau siksa orang yang berkata Allah itu. Aku akan membelinya." Akhirnya Bilal bin Rabah yang seorang budak itu dibeli oleh Abu Bakar. Dia bebas dan merdeka, bukan lagi seorang budak. Sungguh mulia dan kuat iman Bilal bin Rabah. Sekali Islam, tetap Islam. Sekali Allah, tetap Allah Tuhannya. Sesungguhnya kejam Umayyah beserta temannya itu. Mencermati kisah Bilal bin Rabah tersebut, ada banyak pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keteguhan hati Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Yang ketiga, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam syurga itu pasti ditepati. Yang keempat, kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.